Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi lanjut Bang. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina Waalaikumsalam fa asbahna warahmatullahi bi wabarakatuh. ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum ayakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang berbahagia, pada malam hari ini kita bisa bermuajah mengadakan kajian ilmu dan sekaligus juga silaturahim tentu saja ya. Dan ini sebuah terobosan yang cukup bagus gitu, karena bisa memberikan manfaat buat diri kita sendiri dan juga tentu saja buat saudara-saudara kita yang membutuhkan pengetahuan, informasi, dan tentu saja memahami Islam secara baik gitu, terutama yang berkaitan dengan perbandingan agama. Baik, malam ini sebagai majelis pertama ya, kita akan bahas tentang agama Yahudi, sejarah Yahudi ya. Yahudi ini bisa juga disebut Yahudiyah atau Judaism, Judah ya, atau Yahudah bahasa Hebrew-nya ya. Nah, ini penting kita ketahui ya. Kenapa? Karena kita memang banyak bersinggungan dengan mereka ini ya. Terutama sekarang kita bahkan terlibat kaum muslimin itu perang dengan Yahudi ya. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua Yahudi adalah kafir harbi, dalam artian ada di antara mereka yang tidak menyerang kaum muslimin atau memerangi, tapi ada juga ya yang memerangi kaum muslimin itu. Ya, seperti saudara kita di Palestina. Ya, tapi kita lepaskan itu semua ya, karena itu mungkin kaitannya dari sisi politik ya, sedangkan kita sekarang ini mengkaji dari sisi sejarah ya, sebagai ilmu wawasan buat kita dalam perbandingan agama. Yahudi ini ya, asal usul ya, istilah Yahudi itu dari bahasa kita lihat ya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada pendapat mengatakan berasal dari ucapan Nabi Musa alaihissalam. Inna hudna ilaik. Ya, ini ucapan Nabi Musa ketika Bani Israel itu mereka ingkar kepada Allah, ya, lalu Allah turunkan azab, dan kemudian mereka yang beriman dan bertobat, beristighfar kepada Allah. Jadi ada dari kata hawad ya, inna hudna ilaik ya. Tapi pendapat ini kurang kuat ya. Ada lagi pendapat mengatakan bahwa Yahudi itu berasal dari kata tahawadda ya, tahawadu. Ini artinya bergoyang-goyang gitu, bergerak ya. Bergerak di sini maksudnya kalau ibadah ya. Kita lihat orang Yahudi itu kan kalau ibadah tuh angguk-angguk kayak burung gitu ya. Nah, itu yang disebut tahawadda ya tahawadu, goyang-goyang gitu. Nah, kalau dalam Islam kan kita dilarang ya. Jangan kalian kalau berdoa itu berzikir pada Allah atau sholat ya dengan menggoyang-goyangkan kepala seperti orang-orang Yahudi ya. Kita dilarang gitu. Nah, ini dari kata itu tadi, tahawadda ya tahawadu. Ada pendapat seperti itu dari bahasa ya. Nah, ini bahasa Yahudi ya, itu dari bahasa Semitik, bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani ya. Nisbahnya kepada Yahuda. Yahuda itu adalah salah satu anak Nabi Yakub yang 12 itu. Insya Allah semua udah tahu ya. Anak keturunan Yakub itu kan asbat Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu juga disebut Israel. Dia punya 12 anak, yang salah satunya disebut bernama Yahuda.
ya, Yahuda pakai za ya. Ada 12 asbat atau sibit atau kabilah daripada anak keturunan Israel atau Nabi Yakub. Nah, Israel, kalau Israel itu maknanya Isra itu hamba, il itu Allah atau Tuhan, maka itu adalah istilahnya tuh semacam kinayah ya, nama lain daripada Nabi Yakub, Israel. Nah, Yahuda ini salah satu anaknya. Nah, Bani Israel, 12 anak Nabi Yakub ini, kita udah tahu bersama bahwa dia hijrah ke Mesir dibawa oleh Nabi Yusuf ya, merupakan seorang nabi, lalu memboyong saudara-saudaranya dan keluarganya itu dibawa ke Mesir, lalu berkembang biak di Mesir. Nah, kemudian mereka sampai akhirnya ditindas ya, diperbudak oleh Firaun ya. Dan dari anak keturunan dari jalur Yusuf itu lahir seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun dan juga membawa Bani Israel itu hijrah keluar dari bumi Mesir ya. Jadi mereka keluar dari bumi Mesir. Nah, singkat cerita ya, mereka setelah berhasil ya keluar dari Mesir ya, menyeberang laut, itu dibawa oleh Nabi Musa, dan itu panjang ceritanya nanti ya, banyak di situ tabiat-tabiat Bani Israel itu yang mudah ingkar, mudah lupa, mudah murtad ya. Tapi kemudian berlalu generasi sampai akhirnya mereka itu berhasil ya masuk ke Palestina. Jadi ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir, itu diperintahkan untuk membawa Bani Israel itu ke bumi Palestina, yaitu yang disebut dengan tanah yang dijanjikan. Allah menjanjikan di sana, tapi mereka harus berjihad dulu melawan bangsa Amalikah, ya, orang-orang penyembah berhala ketika itu. Nah, Bani Israel ada representasi daripada kaum yang beriman ketika itu, karena mereka bersama mereka ada Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita mereka akhirnya berhasil masuk ke Palestina dan berkembang biak di sana. Ya, berkembang biak. Kerajaannya itu terbagi dua ya. Jadi pasca wafatnya Nabi Sulaiman ya, dari Nabi Musa terus Allah utus para nabi silih berganti. Nanti mungkin di sesi lain nanti kita detailkan ya. Ini kita gambaran umumnya dulu ya. Sampai pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu pecah ya. Pasca wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel itu yang tadinya mencapai puncak jayanya pada zaman Nabi Sulaiman ya, itu kerajaan yang sangat besar ya. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yahuda di selatan. Jadi Yahuda dan Bunyamin itu ya, kabilah itu membentuk kerajaan Yahuda atau Kingdom of Judah bahasa Inggrisnya itu ya. Yang satunya lagi Kingdom of Israel di utara. Nah, ini terpecah dua ya. Nah, di sini mereka sudah mulai jauh. Jadi pasca Nabi Sulaiman itu mereka sudah jauh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, jauh dari ajaran Taurat ya, sehingga mereka menjadi lemah dan berpecah belah ya. Nah, puncaknya adalah mereka itu ditawan atau dihancurkan oleh Raja Babilonia, yaitu Bukhtunasar ya, atau Nebukadnezar ya, Nekabudnezar ya. Ya, jadi mereka dihancurkan ya. Pertama itu yang dihancurkan itu adalah Israel, lalu kemudian ditawan di Babylon itu, dibawa mereka diperbudak di sana, nggak boleh kembali itu. Nah, sedangkan kerajaan satunya yang kerajaan Yahuda itu awalnya berada di bawah Persia, lalu juga ditawan juga sama Babylon.
ya, dibawa ke Babylon, mereka diperbudak di sana dan tidak boleh kembali ke Palestina. Dan Palestina ketika itu diisi oleh orang-orang dari luar yang akhirnya juga memeluk agama Yahudi juga ketika itu. Nah, jadi Yahudi ini secara nasab pun tidak seperti yang mereka gembur-gemburkan bahwa mereka tuh suci, terjaga nasabnya, itu enggak juga. Waktu mereka dibawa kekuasaan Nebukadnezar itu ya, Bukhtun-Nasar dibawa ke Babylon, diperbudak itu, orang-orang dari luar sudah masuk ke kingdom bekas kerajaan mereka itu ya, dan memeluk Yahudi juga gitu. Jadi Yahudi yang bukan dari turunan Bani Israel, sehingga mereka sudah bercampur pada saat pasca Nabi Sulaiman itu. Nah, lalu setelah zaman Bukhtun-Nasar itu ya, mereka berada di bawah kekuasaan Raja Persia, Raja Cyrus. Nah, Raja Cyrus ini yang akhirnya berkuasa menguasai Babilonia ketika itu, dan dia bermimpi diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi ini oleh Raja Cyrus, ya, mereka menyebutnya Kores ya kalau nggak salah ya, dibawa kembali ke Palestina, dipulangkan gitu. Nah, jadi mereka setelah di bawah kendali Babilonia dengan Bukhtun-Nasar itu ya, di bawah kekuasaan Bukhtun-Nasar, beralih ke Raja Cyrus. Nah, itulah orang-orang Yahudi dikembalikan lagi ke Palestina pada saat itu. Nah, pada saat ini ya, orang-orang Persia itu nggak bisa menyebut za. Jadi mereka kalau menyebut za itu da. Jadi yang tadinya Yahuda menjadi Yahuda gitu. Dan orang-orangnya disebut Yahudi. Jadi asal muasalnya itu awalnya za, lalu berubah menjadi Yahuda ya. Orang Persia nggak bisa bilang za, bisanya bilang dal. Itulah awal mulanya jadi Yahuda. Ya. Dan ini terdapat di dalam Perjanjian Lama ya, dalam kitab Ezra ya. Mereka pertama kali disebut Bani Israel angkatan kelima itu sebagai Yahuda ya, disebut Yahuda. Ya, Raja Cyrus itu dia bermimpi, dia katakan, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah rumah bagi Yahuda. Itu ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi ketika berbicara soal Yahudi, maka itu Al-Quran itu, kalau dalam Al-Quran konteksnya itu berbicara soal agama ya. Soal agama mereka, yaitu agama Yahudi ya, dimana mereka ini ya memiliki ketika mereka dalam kerajaan Yahudi itu, mereka sudah punya agama sendiri ya, dan bahkan punya kitab sendiri yang mereka buat. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi memang baru gitu. Dan mereka juga mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa gitu, walaupun mereka sudah membuat modifikasi daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa sebelumnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran ya, terminologi Yahudi itu biasanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencela Bani Israel itu. Jadi Allah sebut mereka dengan Yahudi. Contohnya, walantarru angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sehingga kamu mengikuti milah mereka. Nah, itu contohnya. Jadi banyak ayat Al-Quran itu ketika berbicara tentang Yahudi, maka itu Allah biasanya mencela mereka di dalam Al-Quran itu. Ya, karakter mereka itu suka membunuh para nabi, kemudian merubah-rubah Alkitab ya, yang Allah turunkan kepada mereka ya, seperti Taurat dan Injil, kita tahu ya. Nah, ini kebiasaan mereka. Nah, ini dari sisi sejarah secara bahasa ya, tentang Yahudi. Jadi ada sejarah perubahannya pertama dari Bani Israel pasca Nabi Sulaiman, mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Pada zaman Nabi Sulaiman itu puncak-puncak kejayaannya Bani Israel ya. Lalu Nabi Sulaiman wafat, mereka terpecah ya karena mereka sudah jauh dari agama
jauh dari tuntunan para nabi ya, sehingga mereka menjadi lemah, dan Allah azab mereka ya dengan diperbudak oleh Bukhtun Nasar ketika itu ya, bangsa Babilonia. Nah disitulah akhirnya mereka dikembalikan lagi ke Palestina oleh Raja Cyrus, dan disitulah mereka pertama kali disebut sebagai Yahudi ya, nisbahnya kepada tadi ya Yahuda gitu, nama dari salah satu anak Nabi Yakub ya, yang pada saat itu merupakan kabilah besar yang memiliki sebuah kerajaan ya, Kingdom of Judah itu. Nah, jadi mereka disebut sebagai Yahudi ya, orang-orang yang kembali ke situ disebut Yahudi. Nah pada saat itu tentu saja mereka sudah bercampur baur ya, karena waktu mereka kembali ke Palestina ya, ke Yerusalem itu sudah diisi oleh orang-orang dari luar yang memeluk agama Yahudi juga gitu. Jadi Yahudi itu nggak murni lagi memang dari garis Bani Israel, tapi sudah bercampur baur ya, seperti itu. Nah adapun Raja Cyrus itu ya itu nggak tahu kita agamanya apa ya, yang jelas dia akhirnya menjadi beragama Yahudi juga gitu, memeluk agama Yahudi juga akhirnya. Nah itu dari sisi sejarah ya, dan sedikit dari sisi bahasa. Mungkin sampai sini dulu mengenai ini. Sebelum dilanjutkan saya kembalikan dulu ke host, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, silakan. Ya Bang, saya izin evaluasi tadi saya nyimak kan, berarti Yahudi ini berasal dari Nabi Yakub atau disebut Israel gitu kan. Terus ke Yehuda dan menjadi Yahudi. Nah setelah zaman Nabi Sulaiman wafat, itu pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Israel dan kelompok Yehuda atau Benyamin gitu. Nah, kelompok Israel ini terus dijajah oleh Babilonia. Nebukadnezar. Iya, Raja Babilonia. Iya, itu raja penguasa dari Babilonia. Iya. Ini Israel ini di mana dia tempatnya, Bang? Israel itu kan di Palestina. Jadi waktu Nabi Sulaiman wafat, ya kan kerajaannya besar itu. Nah kerajaannya besar itu, waktu Nabi Sulaiman wafat, mereka terpecah menjadi dua kerajaannya. Dan dua-dua itu dipimpin ya, dipimpin salah satunya itu dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman sendiri ya, anak Nabi Sulaiman, yaitu nama satu dipimpin oleh Yarbaan ibnu Nabat ya di utara itu, yang memimpin Kingdom of Israel atau kerajaan Israel. Yang di selatan itu dipimpin oleh Wahban ibnu Sulaiman, anaknya Nabi Sulaiman itu di Baitul Maqdis atau di Yerusalem. Ya, jadi dia terbagi dua. Yang Benyamin ini ya Bang? Benyamin dan Yahuda. Nah, itu membentuk kerajaan Yahuda, Kingdom of Judah itu. Ini selatan apa utara deh Bang? Itu di selatan dia. Kalau yang utara itu Israel ya. Terus yang dibuang ke Babylon ini yang utara apa selatan deh? Awalnya yang utara dulu, tapi akhirnya yang selatan juga dibawa juga gitu. Ditaklukkan juga ya, dua-dua dibawa akhirnya, lalu diselamatkan oleh Raja Cyrus, Raja Persia. Yang Persia ini ya lanjutannya. Ya, Raja Cyrus itu, atau Kores mungkin disebut ya. Raja Cyrus dibawa, dikembalikan mereka itu ke Palestina lagi. Oh ya. Nah, ketika dikembalikan itulah namanya yang tadinya Yahuda jadi Yahuda. Karena orang Persia tuh nggak bisa bilang. Assalamualaikum. Salam. Orang Persia nggak bisa bilang za, dia bilangnya da. Berarti Palestina dan Babylon ini beda wilayah Bang ya? Beda, kalau Babilonia kan Irak. Oh ya ini aku catat dulu. Jadi waktu Nabi Sulaiman wafat itu, salah satunya dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman, ya kan?
yang Wahban ibnu Sulaiman, yang satunya lagi itu Yarba'an ibnu Nabat. Ya kalau nggak salah dua-duanya anak Nabi Sulaiman sih. Dan terpecah itu masing-masing menjadi raja gitu Bang. Iya, dibagi dua kerajaan sama mereka. Nah, ya, dan pada saat inilah mereka itu sudah menyimpang ya, udah kehancuran pertama inilah mereka dari sisi akidah terutama ya. Mereka itu di kerajaan Israel itu yang utara ya, mereka merubah kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Bukit Jerzum ya. Ya ini akhirnya pengikut-pengikutnya dikenal sekarang itu sebagai Yahudi Samiriyun, Yahudi Samiri ya. Iya. Terus yang mimpi tadi Raja Persia kan Bang? Raja Persia, dia mimpi diperintahkan Tuhan untuk membangun rumah bagi Yahuda. Nah, lalu itulah kenapa dia menyelamatkan Bani Israel tadi ya, orang-orang Yahuda tadi, orang-orang yang di kerajaan Yahuda itu dikembalikan lagi ke Palestina oleh Raja Cyrus itu. Nah, di situ awal mereka disebut Yahuda ya, kita menyebutnya Yahudi gitu. Karena perbedaan bahasa tadi. Membangun rumah Tuhan. Iya. Oke Bang. Nah, sedangkan kerajaan Yahuda ya dan Bunyamin ini kan mereka membentuk Kingdom of Judah, kerajaan Yahuda ya. Ini mereka agamanya itu juga berubah akidahnya. Yang tadinya ajaran mereka adalah Taurat ya. Mereka merubah agama itu menjadi agama penyembah berhala ketika itu. Jadi pada saat itu akidah Yahudi itu sudah berubah ya. Setelah Nabi Sulaiman wafat mulai berubah. Ya. Iya. Ya, dia berpecah dan akidahnya juga berubah gitu. Mereka sesat lagi gitu. Menjadi murtad lagi gitu. Akidahnya sesat. Ya. Nah, itulah pada dikuasai kan oleh Babilonia ketika itu. Nah, setelah itu ditawan ya. Lalu dikembalikan ke Palestina oleh Raja Cyrus tadi, Raja Persia. Nah, setelah itu baru datang, setelah zaman Cyrus itu, baru masuk lagi zaman kerajaan Yunani yang mengendalikan. Itu Alexander the Great ya, itu Raja Yunani ya. Mereka lagi-lagi berada di bawah jajahan juga gitu, di bawah kekuasaan Yunani. Berarti setelah Persia, Yunani gitu Bang ya? Iya, dihancurkan lagi mereka ya. Jadi memang berkali-kali lah. Nah, pada saat dikuasai Yunani itu mereka dibantai habis itu, nggak boleh lagi itu, nggak Baitul Maqdis itu dihancurkan, ya, dihancurkan. Dan setelah Raja Persia, Raja Yunani tadi masuk lagi Romawi kan. Nah, sampai pada zaman datangnya Yesus itu masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan itu juga mereka ya istilahnya itu dijajah gitu. Seperti itu. Ya silakan. Mungkin ada yang lain? Ya, maaf tadi Abang tadi mengatakan bahwa Cyrus ini masuk agama Yahudi. Iya, betul. Datanya dari mana, Bang? Datanya dari sejarah, ya, termasuk di Wikipedia juga ada. Ya. Ya silakan bisa dicek itu ya. Yang paling gampang itu dari ini dulu, dari yang paling dekat ya. Dari Mbah Google aja tuh, lihat tuh. Ada tuh di Wikipedia, ada tuh. Ada noise tuh, ada noise. Apa bisa diperlihatkan? Diperlihatkan datanya bahwa Cyrus, karena setahu saya Cyrus ini seorang raja pagan. Iya. Awalnya pagan, lalu dia memeluk Yahudi. Nah, Raja Persia kan, Persia kan penyembah api ya. Iya. Nah, datanya ini karena apa? Tadi Abang bilang dia masuk agama Yahudi, itu datanya di mana ya?
Kita nih belum masuk ke sesi debat, Bang. Kita nih lagi kajian. Kalau mau debat nanti ada sesinya. Bukan debat, cuma mau tanya saja. Oke, kalau yang umum Abang lihat di Ah, Wikipedia aja, Abang klik aja di Google, ya. oke lah. Nah, oke. Berarti setelah Persia, Yunani, masuk Romawi gitu Bang Al ya? Iya, Iya, iya. Yunani, habis itu masuk Romawi. Raja Pompei kan, itu dari Roma. Itu yang berkuasa sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Itu Oh, masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, jadi memang sudah berkali-kali diperbudak, kemudian dijajah seperti itu. Nah, hikmahnya apa kira-kira? Silakan, mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan hikmahnya mungkin. Ibu kau bersengintip pada desa. Baik sabar. Tafadhol, silakan. silakan yang lain. Hikmah dari apa kajian Bang Al tadi. Ya, kenapa Yahudi itu berkali-kali dijajah tuh? Hikmahnya apa? Silakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Halo, kedengaran nggak? Kedengaran, Dengar kedengaran. bang, benar bang. Dipersilakan Ini bang. siapa aja yang hadir ya? Gelap, Pak Ustadz. Bang Saksono, Bang Sebutir, Bang Aku turun dulu ya. Sini terang saya punya. Iya terang loh, tempat aku buat terang. Keluar aplikasi dulu, baru naik lagi. Masuk lagi. Iya. Di di pencarian manual aja. Jangan yang Iya, yang jadi ada lain. masalah di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya Iya, baru komalnya hadir. ini mengikutin sinyalnya moderator kayaknya. Hei, tempat aku kuat kok Iya, iya, sinyalnya. Iya, Oke, Lanjut, mungkin Bang. saya lanjutin dikit ya. Silakan Bang. iya silakan. Oke bang, Iya. silakan. Jadi memang Bani Israel itu kaum yang memang terkenal keras kepala. Kalau dalam Bible itu istilahnya tegar tengkuk ya, bandel gitu. Dan juga mudah berpaling gitu dari kebenaran ya. Pada zaman Musa saja, waktu Nabi Musa perang melawan Firaun itu kan, membawa mereka keluar dari Mesir, baru saja diselamatkan, doubling ya, baru saja diselamatkan, mereka sudah kufur gitu, minta sama Nabi Musa, wahai Musa, kami akan beriman kalau kau tunjukkan kepada kami itu jasad Firaun itu, minta mereka itu, ada di hadis itu, minta ditunjukkan. Nah kemudian juga tapi karena Bani Israel ini memang pada waktu itu adalah merupakan representasi daripada orang-orang beriman. Karena mereka bersama Nabi, ya Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Nabi yang ulul azmi, Nabi yang yang besar gitu. Karena dia membawa sebuah syariat berupa Taurat ya. Taurat itu kan superior ya pada saat itu. Karena dia menasah sebelumnya syariat Nabi Nuh ya. Nah, itu datangnya Taurat ya. Jadi memang luar biasa ya. Nah, tapi mereka tidak juga beriman ketika itu kan. Paling cepat berpaling gitu. Wasari'u ilal kufr gitu. Jadi cepat berpaling gitu. Menolak. Bahkan ketika Nabi Musa ngajak mereka, menyuruh mereka untuk masuk ke Palestina untuk berperang, mereka menolak itu. Mereka bahkan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami di sini duduk-duduk saja menunggumu gitu. Menunggu katanya gitu. Jadi mereka nggak mau disuruh masuk ibu perang itu, mereka nggak mau. Nah makanya Allah hukum mereka dengan tersesat di lembah Tih itu selama 40 tahun lamanya. Bahkan sampai Nabi Musa dan Nabi Harun itu wafat ya di lembah Tih itu, nggak berhasil masuk ke Palestina itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah jadi setelah generasi berganti, baru pada zaman Yusa bin Nun itu nabi selanjutnya pengganti setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, dialah yang berhasil membawa Bani Israel itu masuk ke Palestina. Ya, mukjizatnya salah satunya itu adalah dia berdoa kepada Allah, minta untuk
matahari itu ditahan gitu supaya nggak bergerak gitu, karena dia lagi berperang pada saat itu. Ya. Nah, Yusa bin Nun ya, dialah yang berhasil menang dan masuk ke dalam Palestina itu, menguasai tanah Kanaan itu. Perang melawan bangsa Kanaan atau dikenal juga dengan bangsa Amalikah ya. Kalau dalam Bible disebut bangsa Amalek. Nah, itu ya. Masuk ke Ardul Mi'ad ya, tanah yang dijanjikan ya. Nah, di situ berperang dan berhasil menang. Nah, Yusa bin Nun lalu membagi-bagi ya tanah Palestina itu kepada 12 kabilah tadi. Dibagi-bagi setiap kabilah itu, mereka dijadikan qadi atau hakim ya. Dan inilah pemerintahan Bani Israel pertama kali dengan sistem hakim-hakim. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Jadi ada masa di mana Bani Israel itu dipimpin oleh para hakim ya. Nah, sampai datangnya selanjutnya itu Raja Talut ya. Raja Talut, dan terus diteruskan oleh Raja Daud sampai ke Sulaiman, seperti itu. Oke, silakan, mungkin ada yang mau nambahi, silakan kalau ada yang mau nambahin sebelum kita lanjutkan. Nambahin atau bertanya ini, Bang Al? Boleh bertanya. Boleh bertanya. Kalau nambahin nggak bisa, kalau bertanya mungkin bisa. Boleh bertanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya sebelum saya bertanya. Silakan Bang. Oh, iya. Jadi yang saya dengar tadi, Bang Al, dari Bani Yakub mundur lagi ke zaman Nabi Musa gitu Bang ya. Berarti memang sebelum ada Nabi Sulaiman, memang Bani Israel ini sudah tegar tengkuk Bang ya. Melawan kepada Nabi gitu. Itu yang barusan saya dengar gitu. Dan ujungnya dipecah-pecah menjadi 12 kabilah itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Bang. Alhamdulillah, aku naik baru nongol semua gambarnya. Aduh, dari tadi di bawah pada gelap semua. Terang gini kok dibilang gelap, aneh kali Bang. Lah memang Ya, gelap kita lanjutkan dulu ya. Oke, Sebentar, Bang. ini dulu Kang Muhammad. Oke Bang, dipersilakan Bang, lanjut. Oke, jadi memang karakter Bani Israel itu ya, dari awal ya, dari awal dia bersama Nabi Musa sampai seterusnya Allah utus banyak sekali nabi ya. Makanya mereka itu dikatakan dilebihkan oleh Allah. Wa faddalna 'alal 'alamin, dilebihkan mereka itu dari bangsa-bangsa yang lain gitu. Dilebihkan maksudnya di sini beri kehormatan oleh Allah sebagai tuan rumah para nabi ketika itu, yang Allah utus silih berganti gitu. Tetapi apa yang terjadi, Bani Israel ini selalu menyimpang daripada kebenaran, selalu menyimpang daripada Taurat. Mereka menolak para nabi. Ya, karakternya kayak gitu. Jadi seperti sekarang sama, seperti ketika datangnya Nabi Muhammad SAW misalnya, mereka menolak kan, walaupun mereka tahu itu nabi. Begitu juga ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, mereka juga menolak ya. Sebelumnya juga seperti itu, Zakaria mereka gergaji, Yahya mereka penggal ya. Jadi para nabi-nabi itu mereka tolak gitu. Nah, itu karakter umumnya seperti itu, dan disitulah orang-orang Yahudi itu ya, mereka membunuh para nabi ya. Kemudian tidak hanya di situ, mereka juga merubah-rubah Alkitab, merubah-rubah Taurat itu ya. Ya, fawailul ladzina yaktubuna alkitab biaidihim summa yaqulu hadza min indillah. Mereka celakalah ya orang-orang yang merubah Alkitab itu dengan tentangan mereka, lalu mereka katakan ini dari Allah. Jadi memang Taurat itu ya, waktu mereka dibantai habis sama Bukhtun Nasar itu ya, itu Taurat itu sudah hilang di situ. Sudah nggak ada lagi Taurat itu. Nah, lalu baru ada lagi Taurat itu. Ya, jadi waktu Taurat itu sudah hilang, waktu mereka dibantai sama Bukhtun Nasr itu ya, sudah nggak ada lagi Taurat itu. Jadi yang mereka pegang itu adalah
kitab yang mereka karang sendiri itu pada zaman Raja Hilkia namanya, Raja Hilkia. Jadi Raja Hilkia ini salah satu raja Yahudi juga. Pada saat itu dia merasa sedih ya, karena Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu tidak berpegang kepada Taurat. Nah, lalu rabinya itu menulis Taurat itu ya, yang mereka katakan Taurat ya, Tanakh itu. Nah, itu yang dipersembahkan kepada raja tadi, dan mereka katakan inilah Taurat gitu. Dan itu yang mereka jadikan kitab mereka sampai sekarang gitu. Nah, seperti itu. Jadi Taurat itu sudah hilang memang ya. Begitu, Kang. Masya Allah. Tadi bikinan siapa, Bang? Raja Ya. itu? Mungkin kita pernah mendengar ya, di dalam Al-Quran itu ada dikatakan mereka mengatakan Uzair itu anak Allah, atau Ezra kalau dalam bahasa mereka. Ya, Ezra itulah yang menulis Bible itu, menulis Tanakh itu ya. Dan mereka katakan itu adalah Taurat gitu, mereka bilang ya. Oh iya. Ini sangat jelas gitu, dan mereka akui sendiri bahwa itu baru ada kan, kalau Taurat yang mereka klaim itu yang sekarang itu kurang lebih setelah 700 tahun atau 800 tahun kewafatan Musa nggak ada, baru kitab itu ada gitu. Dan itu katanya mereka ketemu di Baitul Maqdis itu di Yerusalem, di kuil gitu. Mereka ketemu lalu dikatakan ini Taurat gitu. Tapi itu tidak mungkin ketemu gitu, pasti dibuat terlebih dahulu baru diserahkan kepada kaisar. Makanya di dalamnya tuh terdapat puji-pujian kepada kaisar, Raja Cyrus seperti itu, mengatakan sebagai Mesia dan lain-lain seperti itu. Nah, artinya itu bukanlah Taurat yang sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Musa ya, tetapi tulisan para rabi-rabi mereka yang kemudian mereka klaim sebagai Taurat seperti itu. Baik, iya. Bang Al, Assalamualaikum Bang Al. Bang Al, Assalamualaikum. Iya, lanjut. Waalaikumsalam. Boleh nanya enggak Bang? Ini kan mengenai kajian mengenai sejarah Yahudi ya Bang ya. Boleh tahu nggak Bang sejarah pembuangan ke Babel itu kaum Yahudi di zaman nekat bujar ya Bang ya, nekat bujar 2. Apakah di sana orang itu mulai melupakan nama Tuhan? Bisa dijelasin nggak Bang sejarahnya itu Bang? Iya, tadi udah kita bahas sih sebenarnya. Jadi itu kan setelah wafatnya Nabi Sulaiman, ya Bani Israel itu setelah wafatnya Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu kan puncak-puncaknya kejayaan Bani Israel, kerajaannya itu besar, luas kerajaan itu ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu terpecah kerajaannya, terbagi 2. Nah, terpecah 2, utara dan selatan. Yang utara itu kerajaan Israel, yang selatan itu kerajaan Judah atau Yahuda, ya. Nah, jadi mereka ini ketika itu mereka sudah murtad, sudah jauh dari Taurat gitu. Mereka sudah tidak merubah ajaran Taurat itu, sudah menyimpang dari Taurat ya. Bahkan mereka menyembah berhala ketika itu, ya. Nah, ini terbukti ketika mereka merubah kiblat ke Bukit Jirzum, ya. Ini Yahudi Samiri ini. Kiblatnya ke sana, nggak ke Yerusalem, ya. Lalu mereka ini ditaklukkan oleh bangsa Assyria ya. Nah, sampai akhirnya datang tadi Buhtun Nasar itu ya. Kemudian menjajah mereka gitu. Dan mereka dibawa ke Babylon. Gitu. Nah, pada saat itu ya mereka memang sudah tidak mengamalkan Taurat, itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Karena mereka nggak boleh. Mereka dilarang untuk kembali ke Baitul Maqdis itu untuk beribadah. Nggak boleh gitu. Dan dihancurkan itu
Baitul Maqdis itu dihancurkan. Nah, pada 362 sebelum Masehi ya, mereka juga sempat juga sebelumnya itu ditawan oleh Raja Mesir atau Firaun ya, 603 sebelum Masehi lah itu. Nah, ini sebelum dibantai oleh ditawan oleh Buhtun Nasr ya, dibawa ke Babel itu. Setelah itu baru dibawa ke Babylon dan sampai akhirnya berpindah ke Raja Cyrus. Dan tentu saja mereka sudah tidak mengamalkan lagi Taurat itu. Taurat itu sudah hilang ya. Jadi sudah berkali-kali jajah. Jadi mereka sudah tidak boleh kembali lagi ke Palestina, ke Yerusalem ketika itu. Nah, baru pas ada Raja Cyrus itu, baru mereka dibawa kembali dan dibangun lagi di situ tempat ibadah buat mereka ketika itu. Tetapi agama itu sudah mereka rubah gitu. Nah, ini bisa kita lihat datanya di dalam Bible juga ada. Iya, gimana Kang? Jadi kesimpulannya di masa itu orang itu mulailah ya Bang ya merubah semua isi Taurat gitu, termasuk orang itu udah melupakan nama Tuhan yang diajarkan Nabi Musa kepada orang itu. Gitu ya Bang? Iya, pada pasca Nabi Sulaiman kan, setelah wafatnya Nabi Sulaiman itu mereka sudah berpaling. Iya. Ya, Masya Allah, sudah jelas menjawabnya. Terima kasih Bang ya. Ya. Sampai datang Raja Yunani tadi itu kan, Alexander the Great. Ya, lalu setelah itu baru Raja Pompei dari Romawi. Nah, sampai akhirnya baru datang Nabi Isa. Dan datang Nabi Isa pun mereka tolak juga gitu. Karena Nabi Isa alaihissalam itu ingin mengembalikan mereka kepada ajaran Taurat yang sebenarnya sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi karena mereka sudah punya kitab sendiri, mereka buat sendiri, bahasanya pun mereka bikin sendiri, mereka tolak itu kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah watak Yahudi itu. Watak Yahudi itu suka menolak kepada kebenaran ya, dan berpaling daripada al-haq ya, tentu saja. Ya, silakan teman-teman. Oke Bang, Bang Al, Masya Allah, terima kasih Bang atas ilmunya Bang. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya enggak? Bang Abdullah, Bang Gary, Bang Prop, Bang Saksono, sama ini Khozina. Mau bertanya enggak? Ada pertanyaan tuh Bang Al seputar sejarah Yahudi. Ayo silakan dibuka mute. Lanjut. Masih. Lanjut ya. Iya, Pak. Itu kehancuran pertama ya. Kehancuran pertama mereka dibantai oleh Buhtun Nasr, itu dibantai habis ya, diperbudak, dibawa ke Babel. Nah, lalu Allah beri kemudahan mereka kembali lagi. Tetapi tabiat dan watak mereka itu yang suka berpaling daripada Allah, berpaling daripada al-haq kebenaran ya, membuat mereka itu menjadi karakter yang seperti itu gitu ya. Nah, baru tadi ya sampai setelah Raja Yunani Alexander the Great itu, lalu kemudian Raja Romawi, Raja Pompei, sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam kan, mereka itu masih di bawah Romawi kan. Nah, dihancurkan lagi kedua kalinya itu tahun sekitar kurang lebih tahun 70 Masehi. Mereka dibantai lagi oleh Raja Titus. Raja Titus itu dibantai. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu sama-sama Yahudi dulu kan, orang Kristen dan orang Yahudi itu dianggap pemberontak semua oleh Raja Romawi, sehingga mereka dibantai habis dan Baitul Maqdis itu rumah ibadahnya itu dihancurkan ya, dirubah menjadi kuil Jupiter, penyembahan dewa Jupiter ketika itu. Dan orang-orang Yahudi saat itu dilarang untuk beribadah di Baitul Maqdis, nggak boleh ya, jadi mereka tuh cuma dikasih sampai di tembok ratapan itu saja, dan itu pun boleh masuk setahun sekali saja. Nah, jadi Haikal Sulaiman itu ya dimusnahkan, dibantai habis ya, dijadikan kuil Jupiter ketika itu. Nah, ini kejadian ini terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, ini sampai sekarang ya.
Sampai sekarang kan mereka masih beribadah di situ, di tembok ratapan itu ya. Jadi intinya Yahudi itu sudah tidak sesuci yang mereka gembar-gemborkan. Mereka kan suka mengklaim sebagai bangsa yang suci, bangsa anak-anak Allah gitu kan. Kemudian nasabnya terjaga. Itu semua mitos. Tapi pada faktanya tidak seperti itu. Bahkan kitab yang mereka pegang itu juga mereka buat sendiri, nggak ada naskahnya itu. Karena banyak kitab Yahudi itu banyak yang mereka klaim sebagai Taurat itu kan. Ada naskah Samiri, ada naskah Masoret, ada Yunani ya, dan lain-lain ya. Ya, jadi memang mereka tuh banyak mitosnya aja ya. Nah, contohnya sekarang ini ya, Yahudi itu ya, kan diaspora ya. Kalau di Eropa itu ada juga namanya Yahudi Khazar namanya, orang Eropa yang memeluk agama Yahudi. Ini di Rusia banyak ini. Dan mereka ini bukan dari Bani Israel. Mereka ini orang-orang Eropa gitu. Oke, silakan teman-teman yang mau nambahin silakan. Ya Bang, jadi tadi dijelaskan bahwa kitab-kitab itu, kitab-kitab Torah yang dipakai sekarang itu sudah tidak ada naskahnya, bahkan Bang Al tadi bilang dibuat sendiri ditulis oleh Ezra gitu ya, dengan berbagai ajaran-ajarannya gitu. Nah, yang saya lihat di Komal-Komal ini kan seakan-akan teman-teman Muslim menganggap bahwa ada benang merah gitu Bang antara Torah dan Al-Quran itu Bang. Betul nggak itu Bang? Kalau tadi diceritakan seperti itu berarti tidak ada kaitannya sama sekali gitu Bang. Oke, ya. Jadi begini ya, yang namanya korupsi atau kerusakan Taurat itu ya, kitab para nabi itu ada 3. Yang pertama itu dihilangkan sebagian, lalu sebagian lagi ditambah, lalu sebagian lagi dimodifikasi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, ada yang mereka hapus, yang mereka hilangkan, lalu ada yang mereka tambah, yang nggak ada mereka masukkan di situ. Kemudian ada juga yang mereka modifikasi ayat-ayat itu. Nah, tetapi kitabnya kan banyak mereka tuh, nggak cuma. Jadi kalau Taurat itu kan yang mereka bilang bahwa Nabi Musa itu diberi 2 loh alwah ya. Allah tulis dengan tangan Allah sendiri Taurat itu, dikatakan seperti itu kepada Musa. Nah, tetapi Nabi Musa juga punya sefer kitab hukum ya, yang berisi syariat. Taurat itu ada syariatnya ya. Tidak hanya Ten Commandment saja itu. Nah, ini mereka rubah. Yang sekarang berapa 360 misfot itu ya. Itu bukan syariatnya Nabi Musa, bukan. Tapi itu syariat yang mereka buat pada zaman Cyrus itu. Mereka modifikasi itu. Nah, itu berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di situ. Nah, jadi memang apakah ada hubungannya? Ada hubungannya, tetap ada. Kenapa? Karena yang mereka rubah itu tidak 100% ya, tidak 100%. Artinya kutipan-kutipan pengajaran para nabi itu masih ada, mereka masukkan juga di dalam kitab mereka itu. Tanakh itu kan. Ya, Tanakh itu kan banyak kitabnya tuh, ada mereka klaim Taurat, Tanakh, T-nya itu Taurat, kemudian ada Nabiim, kitab para nabi, ada Ketuvim kan, kemudian ada kitab-kitab lain kan. Nah itu, jadi kutipan-kutipan pengajaran para nabi itu mereka tulis juga di dalam Tanakh itu. Jadi masih ada ya, hanya saja ya tidak banyak gitu. Gitu. Nah irisannya di situ. Lalu apakah yang mereka pegang itu juga bisa dikatakan Taurat? Nggak bisa dikatakan Taurat. Ya, karena itu memang bukan Taurat, itu semacam cerita sejarah yang mereka tulis lah tentang keadaan mereka mulai dari keluar dari Mesir itu, kemudian bercampur dengan pengajaran, bercampur dengan mitos, bercampur dengan
cerita-cerita rakyat juga gitu. Sejarah para raja juga ya, termasuk juga dibuat di situ kan. Nah, seperti itu. Bahkan nama-nama nabi-nabi yang mereka tulis dalam itu pun banyak yang kita tidak tahu gitu. Ya, makanya dalam sebuah hadis kan dikatakan ya, haditsu an bani Israil wala haraj ya. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya, ceritakanlah tentang Bani Israel itu. Gak masalah kata Rasulullah SAW. Tapi jangan benarkan semua. Dan jangan pula kamu ingkari semuanya gitu. Nah, selama yang mereka sampaikan itu memang ada di dalam Al-Quran, kita terima. Tapi kalau yang mereka sampaikan itu tidak ada dalam Al-Quran, maka atau bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya nggak apa-apa. Kita dengar aja, kita terima. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Misalnya katanya Habakuk, misalnya ada nama Nabi Habakuk, misalnya, ya bisa saja gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu. Ya iyain aja gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Takutnya kalau kita tolak itu benar, atau kita benarkan ternyata itu salah gitu. Jadi ya cukup kita dengar saja gitu. Nah, kecuali yang memang benar-benar ada landasannya dari Al-Quran, baru kita benarkan, kita dukung gitu, atau kita iakan gitu. Nah, jadi kita nggak boleh fanatik atau memuliakan orang-orang Yahudi itu, karena mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah ya, karena tadi merubah-rubah Taurat seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks muamalah ya, ketika mereka baik ya kita baik juga gitu. Tetapi untuk mengatakan akidah mereka itu benar sesuai dengan ajaran Musa, tidak kita katakan gitu. Nah, ini berdasarkan sejarah. Lalu bagaimana dengan Yahudi zaman sekarang? Nah, ini kontemporer ya. Kalau bicara kontemporer, Yahudi ini sama Nasrani itu 11-12. 11-12-nya apa? Mereka selalu memodifikasi ajaran mereka. Dimodifikasi, di-upgrade gitu. Sama seperti misalnya orang Kristen Arab yang tadinya nggak ada nama Allah, di kitabnya mereka upgrade, ada nama Allah di situ kan, di Kitabul Muqaddas gitu. Nah, orang-orang Yahudi juga seperti itu. Mereka upgrade juga. Jadi tahun berapa, 900 tahun 1000 berapa itu ada namanya rabbainya yang terkenal itu Maimonides itu. Dia Rabbi Maimun itu dia mengkonsep akidah Yahudi, dan itu banyak juga dia belajar dari Islam gitu. Dibuatlah itu secara mirip Islam, kayak ada rukun akidahnya gitu. Nah, itu ada 13 kalau nggak salah saya itu. Dan itu dirapi nama dia yang tadinya mereka menyembah berhala itu. Jadi mereka ini banyak juga denom-denomnya gitu. Nah, sehingga kita juga nggak bisa pukul rata. Ya mirip sama Kristen lah. Ada yang Unitarian kayak gitu. Mereka bilang mereka nyembah Allah, Yesus hanya nabi, seperti itu. Nah, tapi ya seperti itu, tetap saja selama mereka menolak Nabi Muhammad SAW, menolak syariat Islam, ya mereka tetap statusnya adalah kafir, seperti itu. Ya lanjut. Baik, silakan yang lain mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bang Busir, Bang, di bawah, Bang. Kenapa kok nama Samiri familiar di Yahudi katanya? Bukannya Samiri itu penyesat di era Nabi Musa? Gimana tuh, Ustaz? Bang Al. Ya, ini Yahudi Samiri ini adalah dabling Mbak. Oke, bentar. Yahudi Samiri ini yang merubah kiblat ya dari Yerusalem ke Bukit Gerizim ya. Yang akhirnya mereka ditaklukkan oleh bangsa Syria ya, bangsa Asuria itu ya. Yang mana akhirnya juga mereka dibawa juga, dijajah juga, dibawa ke Babylon juga gitu akhirnya. Nah, mereka ini memang merubah, dan otomatis ya mereka sudah 180 derajat lah daripada apa yang diajarkan oleh Taurat, oleh Nabi Musa ya. Karena kiblatnya mereka rubah, dan mereka juga menyembah berhala ya. Makanya kita lihat itu memang kan akidahnya itu simpang siur Yahudi ini ya. Kalau dari kitabnya itu kan, karena memang dari zaman
Mamlaka Israel ini di utara ya, mereka sudah merubah kiblat itu. Sudah mereka rubah memang. Artinya mereka sudah murtad di situ, sudah menyembah berhala. Dan saya rasa ya Samiri itu memang tokoh yang mengenalkan mereka kepada penyembahan kepada patung sapi kan. Betul. Ya, makanya ya itu Karena ibadahnya. lahirnya di Samarah gitu aja. Saya tambahin dikit. Ya, lahirin di Samarah, maka disebut Samiriyun, Yahudi Samiriyun. Ya. Dan ibadah dia ngangguk-ngangguk kepala kayak burung beo itu. Nah, itu juga disinyalir gaya waktu mereka menyembah patung sapi itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Yang lain, Pak Prof. Ya, Assalamualaikum. saya coba. Ini Bang Al, bagaimana posisi Bang Al ketika dihadapkan pada posisi di dalam sebuah ayat itu ada nubuatan yang kurang lebih dia merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kandungannya berisi hujatan itu. Saya kasih contoh di Hosea 9 ayat 7. Bau yeme hape kudah, bau yeme hasilum yedau Israel, ewil hannavi me suga is harwah. Ini yang kurang lebih artinya bahwa hari kunjungan telah tiba, hari pembalasan telah tiba. Beritahu Israel, Nabi akan menjadi orang bodoh, orang yang mempunyai roh gila. Kemudian di dalam Tehillim atau Mazmur 120 ayat 5 dikatakan kala olyah liki garti mesech sakanti im ohalei kedar. Di sana kemudian dirujuk menjadi sebuah teks rabbinik yang dibuat oleh Rabbi Mose ben Maimun. Dia mengatakan di dalam bahasa Judeo Arabia, dia mengatakan seperti ini. Watibaru tahisiha kedar min bani Ismail lianna mesuga. Nah, yang poin yang saya catat di sini ada kata mesuga. Mesuga ini dalam bahasa Ibrani adalah orang gila. Nah, ini kurang lebih artinya begini. Di dalam Tehillim tadi 120 ayat 5 dan Igerot Temam Harambam dikatakan bahwa telah berkata Daud, celakalah aku karena aku bermukim di Mesech. Aku tinggal bersama di tenda kaum Kedar. Kedar ini seperti yang kita ketahui bahwa merupakan anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian di dalam teks Rambam, Igerot Temam Rambam, dia mengatakan, adapun ungkapan kekhususannya, Kedar termasuk keturunan Ismail. Karena berdasarkan takwilnya, lelaki gila itu, Mesuga ini artinya orang gila, lelaki gila, berasal dari keturunan Bani Kedar, sebagaimana masyhur dalam nasabnya. Nah, kira-kira jika teks ini merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikonfirmasi juga di dalam Al-Quran itu kurang lebih di Al-Hijr 6, Al-Mu'minun 70, Al-Qalam 2, Al-Qalam 51, At-Takwir 22. Ini tuduhan orang-orang kafir ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai, maaf saya bilang sebagai mesuga atau majnun. Kira-kira posisi Bang Al sebagai seorang Muslim, apakah Bang Al setuju mengambil nubuatan dari kitab-kitab kafir Yahudi? Makasih. Oke. Jadi gini ya, kita mensikapinya begini ya. Yang pertama, kita itu nggak tahu siapa yang nulis tanah mereka itu, kitab-kitab itu yang mereka pegang sekarang itu ya, apa itu tanah, Nevi'im, Ketubim ya, kitab-kitab yang mereka pegang itulah. Kita nggak tahu siapa nulisnya gitu. Dan belum tentu itu wahyu gitu. Bisa jadi itu adalah karangan mereka atau cerita mereka secara turun-temurun dari mulut ke mulut ya, ataupun dari pendeta-pendeta mereka seperti itu. Itu pegangan kita yang pertama. Sehingga kita tidak bisa mengatakan itu adalah nubuat. Ya, itu satu. Nah, lalu ya, kita kembali berpegang tadi kepada kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Wala tusaddiquhum wala tukazzibuhum gitu kan. Nah, jadi yang kita ambil itu yang memang sebatas yang ada
konfirmasinya di dalam Al-Quran maupun hadis saja. Selebihnya dari itu kita tolak semuanya. Jadi seperti yang antum sampaikan tadi itu ya kita kita yakin bahwa itu kalaupun itu benar memang aslinya nubuatan, ya tentu sudah mereka rubah itu. Maka tadi Anda katakan di awal tadi bahwa korupsi di dalam kitab perjanjian lama itu ya kitab Yahudi itu ada 3. Yang pertama mereka tambah, yang kedua mereka kurangi, yang ketiga mereka modifikasi gitu. Sehingga itu sudah berubah gitu. Hanya saja kalau yang memang pakar-pakar scripture itu, mereka ada caranya sendiri, ada teknikalnya ada, di mana mereka ketika ada satu ayat itu, ya ada metodologinya, di antaranya mereka mengkombinasikan dengan ayat yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu ayat itu langsung ditafsirkan, tapi ayat yang serupa semua dikumpulkan, lalu diambil sebuah kesimpulan. Ya, sama sebagaimana mufasir juga kan begitu ya. Nah, jadi tidak mengandalkan satu ayat saja gitu. Nah, ketika itu memang ada benang merahnya gitu, maka itu baru bisa dipastikan bahwa itu memang nubuah. Tapi mungkin itu sudah mengalami penambahan atau perubahan seperti itu. Nah, sehingga kita pilih di poin itu yang mereka rubah itu tidak lagi kita jadikan patokan di situ. Kita ambil mungkin yang bisa kita terima saja, ya misalnya nubuah itu, ya misalnya seperti di Ulangan 18:18 itu akan kubangkitkan seorang nabi dari saudara mereka, dari saudara kalian seperti kamu, ya Musa gitu kan. Nah, itu mungkin yang seperti itu ya, atau yang satu lagi itu yang ada memang di hadis itu ketika Abdullah bin seorang Yahudi yang masuk Islam itu kan Rasulullah bertanya kepada dia, jelaskanlah sifat-sifat Rasulullah yang berada di dalam Taurat. Lalu dia jelaskan dari ayat berapa tuh, Anda lupa itu. Nah, itu dia jelaskan di situ. Yang memang itu tidak mengalami perubahan secara baik secara maknan wal lafzan, ya, dari maknanya, dari pengucapannya dia bersih sesuai dengan hadis maupun sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu yang bisa kita terima. Tapi kalau sudah berubah, maka itu kita pahami saja gitu, dan ya itu kita yakin bahwa itu memang sudah mengalami inhiraf, sudah mengalami perubahan. Begitu Baik, silakan yang lain. Pak Prof, host, Bang Abdul. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkinnya Pak Prof nih banyak nih pelurunya. Silakan Bang Prof. Prof, tambahin Pak Prof. Pak Prof ini luar biasa ini. Ya udah perangkat. Bang Prof. Bang, mengapa kaum Yahudi diusir dari Madinah, Bang? Yahudi diusir dari Madinah ya? Iya. Iya, kita udah tahu ya, dalam Sirah Nabawiyah itu Yahudi itu berkali-kali dia berkhianat ya. Berkali-kali berkhianat ya. Yang diantaranya itu adalah ketika ada seorang muslimah itu yang dilecehkan itu ya, Bani Quraisyah itu ya, yang akhirnya diusir semua oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka ini gambarannya itu memang istilahnya tuh ada persamaan ya, perlakuan bagaimana mereka memperlakukan Isa Al-Masih, begitu juga ketika mereka memperlakukan Rasulullah ya. Nah, ketika bersama Rasulullah mereka menampilkan sifat munafik ya, di depan Rasulullah mereka seakan-akan orang yang paling bertakwa gitu, alul kitab gitu. Tapi mereka ngaku beriman gitu, tapi di belakang Rasulullah mereka menyusun strategi untuk menghancurkan Islam, membunuh Rasulullah. Nah, ini kan juga dilakukan Yahudi-Yahudi pada zaman Isa Al-Masih juga seperti itu. Seakan-akan mereka ada ahli Taurat yang bijak itu berdialog dengan Yesus ketika itu kan. Namun di belakang ternyata mereka melakukan persekongkolan dengan Romawi untuk membunuh
Isa Al-Masih. Nah, jadi selalu begitu, menggunting dalam lipatan, selalu berkhianat ya, kemudian tidak menepati janji seperti itu. Nah, akhirnya puncaknya mereka diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah itu. Nah, jadi karakter dan wataknya itu tidak berubah dari itu ya, dari ketika zaman Nabi Musa ya sampai sekarang bahkan. Seperti itu, Mbak. Oke, silakan. Prof, tanya Prof. Assalamualaikum. Oke Bang, dipersilakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa Abang dilanjut Prof Bang Al. mungkin ada pertanyaan. Persilakan. Nanti saya Bobo itu. ingin bertanya tentang apa nasab atau keturunan gitu kan. Silakan Bang Al, kalau mau dilanjut boleh silakan. Alhamdulillah bisa naik. Uhuy. Rodat dari tadi trouble terus. Iya, oke. Kita lanjutkan ya. Atau ada Abdul budak asuh ya. Ada mungkin ada mau antum sampaikan atau tanyakan, silakan sebelum dilanjutkan. Mohon bade ditaroskeun ya. Bade ditaroskeun. Tapi Prof ini kayaknya ngomong dia nih. Itu begini Bang Al. Profilnya. Tadi naik di salah satu komal ya. Aduh, tunggu ini bisa gedein. Naik di salah satu, tunggu ini ada motor lewat. Naik di salah satu komal membahas tentang Az-Zukhruf ayat 61. Di situ ada kalimat innahu la ilmun. Nah, innahu domirhu katanya bukan untuk Isa. Kalau Abah kan diparalelkan dengan An-Nisa 159 dengan Ali Imran ayat 55. Menurut Bang Al, ini Abah baca sesuai terjemahan sama tafsir ya. Innahu di sini merujuk ke Isa menurut Abah sesuai terjemahan dan tafsir. Menurut Bang Al bagaimana? Silakan. Surat berapa? Az-Zukhruf ayat 61. Zukhruf 61. Iya Bang Al. Itu ayat tentang apa ya? Bisa dibacain artinya enggak? Abah bacain dulu ya. Tunggu, ambil dulu ini. Oke, saya bacakan ya. Biar saya baca deh kalau gitu. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarun, itu ya. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarun nabiha wattabi'un hadza siratum mustaqim, itu kan? Iya, benar. Itu kan artinya sesungguhnya dia benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat. Itu akan, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kan begitu kan? Iya, berarti domir hu di innahu itu merujuk ke dia kan? Berarti dia ini subjek kan? Subjek merujuk kepada seseorang maksudnya kan? Iya, kenapa? Iya, soalnya tadi ada yang mengklaim bahwa itu bukan merujuk ke Nabi Isa, tapi lebih merujuk kepada mendekati atau pendekatan atau terdekat atau bagaimana ya tadi, soalnya Abah tadi keburu turun mau jualan. Oh. Jadi nah, itu.
Itu dia nggak bisa dibaca satu ayat saja, harus dibaca ayat sebelumnya. Itu kalau memahami ayat itu, kita harus membacanya dari warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bacanya dari 57 paling tidak itu. Dari ayat 57. Coba baca. Nis, gema. Bisa doubling. Udah di Oh mute iya, doubling. aku. Baca coba dari ayat 57 itu. Az-Zukhruf itu baca dari ayat 57. Di situ kan ada penjelasannya. Dan ketika putra Maryam siapa? Isa Al-Masih. Dijadikan perumpamaan. Tiba-tiba kaummu bersorak karenanya. Nah, ini artinya ketika Allah menjelaskan tentang Isa Al-Masih, orang-orang Ahlul Kitab itu bersorak karenanya ya. Nah, karena tabiatnya sama Yahudi itu. Oh iya. Dan Lalu kan di ayat 58-nya, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Kemudian dilanjutkan di 59. Dia seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Ya, jelas di sini sebagai contoh bagi Bani Israel, bukan Tuhan maknanya. Iya. Enggak, memang dia juga enggak menganggap Tuhan, dia itu nabi kan, dia juga muslim sebetulnya. Makanya Abah dengan teman-teman bernama Ikhwan muslim sama kesatria Islam itu selalu bersahadat, dia bersahadat, bersolawat biasa, tapi itu pemahamannya bahwa innahu di sini bukan merujuk ke Isa katanya, bukan kata Abah ini, kata dia bukan merujuk ke Isa tapi ke pemahaman semacam memberi petunjuk atau apalah istilahnya ya selain Isa lah begitu tadi itu. Kalau nggak salah saya ini ya, ini berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, yaitu turunnya Isa Al-Masih. Ya, turunnya Isa Al-Masih ya. Oke, ya. Jadi poinnya atau kita bisa menarik benang merah bahwa innahu domirhu di sini merujuk kepada Isa ya. Kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Oke. Iya, terima dia tuh kan sebagai 8 tanda besar datangnya hari kiamat, yaitu turunnya Isa Al-Masih. Maksudnya gitu. Ya. Dari 8 di antara 10 tanda kiamat. Iya, salah satu tanda kiamat itu ya, datangnya okay. hari kiamat itu, tanda-tandanya yang besar itu kan adalah munculnya Mahdi, Ad-Dajjal, lalu turunnya Isa Al-Masih kan. Ya. Nah itu. Ini sekalian aja dibahas inilah. Kagok ini. Sekalian lah daripada orang cuma diam. Ini Abah di tempat jualan jadi ramai pinggir jalan ini. Iya, Bah. Cuma ayat itu sering dibelokin sama Oten. Iya. Coba bakal kalau Abah kan lurus tetap ya, ini menyoal Quran surat Ali Imran ayat 59. Soalnya ini ada yang eksplorasi, biar kita Abah terus terang sajalah, bukan mau mengadu domba, menghasut, memprovokasi, bukan. Jadi meyakinkan, Abah juga masih awam, perlu pemasukan bahwa ada yang mengatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59 yang isinya di situ perumpamaan kan, penciptaan Isa sama seperti Adam. Jadi Adam ini seperti Isa katanya dikandung di seorang rahim ibu, katanya begitu. Tapi Abah tetap berkeyakinan bahwa Adam itu manusia pertama. Menurut Bang Al bagaimana, silakan. Ini ada pembeli lagi satu orang ini. Iya, itu pemisalannya itu bukan Adam itu dikandung, Mbah. Itu maksudnya diciptakan oleh Allah ruhnya itu. Kun fayakun, dengan kalimat Allah, dengan firman Allah, maksudnya begitu. Jadi Adam itu juga diciptakan dengan firman Allah. Sama dengan Isa itu diciptakan dengan kalimat minallah, kalimat dari Allah. Ya itu maksudnya itu. Jadi
Allah ciptakan Adam itu kan dengan tangannya. Allah sendiri yang ciptakan. Itu. Walaupun dia tidak dikandung, tapi Allah yang ciptakan. Nah, Nabi Isa itu walaupun dia nggak ada bapak, tetap juga Allah yang ciptakan. Bukan berarti dia nggak ada bapak, lantas yang ciptakan bukan Allah. Itu kesalahan orang-orang Kristen itu. Kalau itu patokannya berarti mereka gagal. Ya, contohnya tongkat Nabi Musa bisa keluar ular tanpa dikandung itu ular itu. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, keluar dari tongkat itu ular. Ya kan? Nah, alam semesta juga bisa tercipta tanpa ada sebelumnya kan gitu. Jadi itu kekuasaan Allah. Nah, ayat itu kan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kenapa disamakan sama Allah? Karena yang membedakan cuma prosesnya dibalik sama Allah. Jadi kalau Adam itu jasadnya dulu diciptakan, baru ditiupkan ruh. Kalau Isa ruhnya dulu ditiupkan ke rahim, baru jasadnya dibentuk melalui rahim itu. Kan sama itu, cuma dibalik saja sama Allah. Gitu maksudnya. Deal ya, jadi deal bahwa Nabi Adam tidak dikandung di sebuah rahim seorang ibu, deal ya. Emang nggak ada di Al-Quran, nggak disebut begitu, nggak ada dalilnya Nabi Adam dikandung. Alhamdulillah. Ya. Barokallah, jazakallah khair, Bang Al. Ya, dan Adam itu memang dari surga. Kata jannah itu kan di hadis ada disebut. Kalian di dalam jannah akan mendapatkan 3 hal, kan disebut begitu. Kata Rasulullah SAW. Mendapatkan apa? Makanan, kan istana, kemudian apa lagi? Buah-buahan, minuman, kan itu. Kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi memang merujuk kepada surga. Tapi itu temanya lain itu, nanti aja lah itu. Ada pro asumsi tuh, bisa tuh nanti tuh. Silakan teman-teman mungkin mau nambahin atau ada yang lain terkait dengan tadi tema yang tadi tentang Yahudi. Silakan teman-teman. Bang Prab, mungkin ada pertanyaan? Bang Abdullah? Silakan. Oke, kita lanjutin sedikit ya. Oke Bang, silakan Bang. Ya, Yahudi itu dia sekarang masih menunggu Mesias. Mesias atau juru selamat yang mereka tunggu. Ya, Mesias masih mereka nanti-nantikan, padahal Mesias itu sudah Allah utus, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, tetapi mereka gagal untuk menyambutnya gitu. Bahkan mereka tolak. Mereka persekusi. Dan mereka mengira masih ada Mesias yang akan datang. Yang nanti akan menyatukan seluruh Yahudi itu. Mensucikan mereka, menyatukan mereka, lalu nanti mereka akan menguasai seluruh dunia dengan Mesias itu. Itu dogma Yahudi sekarang ini, yang sekarang. Dan itu adalah tentu saja tidak lain tidak bukan ada Ad-Dajjal. Dajjal itu sebenarnya mereka tunggu. Karena nggak ada lagi Mesias selain Isa Al-Masih. Yang satu lagi Mesias palsu, yaitu Al-Masihud Dajjal, si pendusta. Ya, mereka tidak tahu atau gimana tuh Bang Al, yang ditunggu itu sebenarnya Dajjal, Bang? Bagi mereka nggak tahu gitu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Mesias mereka itu akan datang. Karena ada di dalam Bible mereka, di dalam tanah mereka itu ada Mesias yang akan datang. Tapi itu kan juga diperselisihkan di internal mereka. Nah, yang menjadi dogma mereka itu adalah untuk mendatangkan Dajjal itu mereka harus merobohkan Baitul Maqdis itu. Karena mereka harus mendirikan Solomon Temple terlebih dahulu, Candi Sulaiman, atau Kuil Sulaiman. Kenapa? Karena mereka meyakini dulu Kuil Sulaiman itu tegak di atas Dome of Rock itu, Baitul Maqdis itu. Nah, untuk mendirikan itu maka Baitul Maqdis harus dihancurkan terlebih dahulu. Itu satu. Nah, lalu dogma mereka yang kedua itu adalah mereka harus melakukan mensucikan diri mereka, mentahirkan diri dengan korban bakaran sapi merah. Nah, itu mereka yakini juga.
Jadi nanti kalau sapi itu sudah ada, kemudian bait Allah King Solomon Temple itu sudah berdiri, ya, maka Mesias akan turun. Itu menurut keyakinan mereka. Dan sekarang makanya mereka percepat itu. Mereka percepat supaya kuil Sulaiman itu berdiri segera. Dan kalau itu berdiri, maka mereka akan melakukan ritual penyucian dengan sapi merah itu. Nah, sapi merahnya mereka sudah dapat dan sekarang sedang mereka rawat itu. Karena menurut keyakinan mereka sekarang itu tidak suci gitu, belum bersuci, masih berhadas, ya. Itu kan keyakinan Yahudi, kalau mereka sudah membunuh, ya, berperang, maka mereka harus melakukan ritual pensucian diri dengan cara itu tadi, dengan cara mengorbankan sapi merah itu. Nah, itu, dan itu bisa dilakukan kalau kuilnya sudah berdiri. Nah, makanya sekarang mereka memerangi saudara kita di Palestina itu untuk merebut Al-Aqsa itu, yang nanti akan mereka dirikan kuil Sulaiman di atasnya. Nah, tetapi misi di belakang itu sebenarnya tidak hanya untuk mensucikan diri saja. Datangnya Mesias itu nanti mereka yakini adalah untuk menguasai dunia. Nah, terlebih dahulu adalah Jazirah Arab. Jadi mereka akan kuasai itu Jazirah Arab, mulai dari Baitul Maqdis sampai ke Mekah nanti itu. Mereka akan kuasai semua. Seperti itu, Kang. Tapi kenapa ya Bang, dari penjelasan Bang Al ini terkesan kalau kita sesama muslim itu tidak terlalu merespon gitu Bang ya. Ini mohon maaf, agak sedikit mengerucut pertanyaannya gitu kan. Seharusnya kita muslim ini ketika mendengarkan penjelasan Bang Al dan sepemahaman begitu kan, bahwa tadi dikatakan Yahudi ini bersikap baik tapi di belakang sedang merancang peperangan gitu kan. Mengapa yang saya dapati dalam lingkup Qomal ini seperti biasa saja gitu, bahkan terkesan berhubungan baik gitu Bang ya. Ini mohon maaf Bang ya, seakan-akan berhubungan baik, malah tidak mengindahkan apa yang dijelaskan oleh Bang Al dari penjelasan tadi itu. Kita lebih fokus ke yang tampak di depan mata kita gitu kan. Begitu Bang kira-kira. Kalau menurut Abah sih bukan tidak merespon. Ketika seseorang berbicara, menyampaikan sebuah narasi, itu kan angsit wa'atiu rahimakumullah. Angsit, perhatikan, dengarkan baik-baik supaya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, begitu. Ya mungkin kalau Anda ada yang setuju atau bahkan mungkin ada di typing atau izin untuk berbicara kan begitu. Jadi ketika kita teman-teman di sini yang ada kesan tidak merespon itu tidak selalu identik dengan tidak setuju. Ini lagi dimasukin ke hati, berpikir, menganalisa, mengkaji kan. Begitu maksud Abah. Jadi bukan tidak merespon. Oke, saya tanggapi ya. Angsit. Oke, biar saya tanggapi Abah. Izin Bah. Jadi maksud Kang Saksono ini dia bukan ke room ini maksudnya. Mungkin maksudnya sifat kaum muslimin secara umum ya. Nah, itu memang kita akui ya, kesadaran kaum muslimin itu belum merata tentang Yahudi ya. Sehingga mereka masih beranggapan bahwa melihat dari satu sisi saja, mungkin dari satu sisi bahwa ini konflik politik seperti itu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa walaupun itu konflik politik ya, tetapi sudah dibalut dengan akidah ya di situ. Kenapa? Karena Yahudi ini mengambil kesempatan dari perang itu untuk memperjuangkan akidah mereka juga gitu.
Ya, awalnya memang itu politik kan dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua ya, di mana negara Yahudi itu didirikan oleh sekutu. Sekutu siapa? Yaitu Amerika, Rusia, ya, kemudian Prancis, Italia, ya, Australia, Inggris kan. Mereka menang Perang Dunia Pertama, mengalahkan Ottoman. Ini Islam kan, Daulah Islam, Ottoman. Lalu wilayah kekuasaan Ottoman, ya, termasuk Jazirah Arab itu mereka bagi-bagi. Nah, seperti Arab Saudi dikasih ke Inggris, ke Amerika, Mesir ke Inggris, Libya, Tunisia kan, Prancis, Italia dibagi-bagi, Libya ke Italia. Nah, lalu otaknya Yahudi juga. Ya, dibagi-bagi. Lalu untuk mengontrol Timur Tengah itu didirikanlah sebuah negara proksi, itulah namanya negara Zionis Israel. Jadi negara Zionis Israel itu memang didirikan sebagai proksi. Ibaratnya itu negara sebagai pos pengontrol jajahan mereka, yaitu Timur Tengah. Nah, jadi berangkat dari itu. Nah, lalu ide itu dari mana? Karena memang sekutu yang menang itu kan Barat ya. Barat waktu itu dia di Eropa ya. Eropa waktu itu mengalami masalah. Masalahnya apa? Bangsa Yahudi itu bikin onar di Eropa itu. Bikin onarnya apa? Mereka menguasai, mengendalikan perekonomian sehingga menimbulkan sentimen negatif di Eropa. Mereka menghalalkan segala cara untuk mengendalikan ekonomi ketika itu. Nah, ini menjadi masalah bagi Eropa ketika itu. Nah, puncaknya adalah mereka dibantai oleh Hitler. Karena Hitler sudah geram, ini Yahudi ini nggak bisa dikendalikan pergerakannya, akhirnya dibantai sama dia. Tapi itu sebenarnya tipuan, Ustadz. Saya akan luruskan itu. Iya, jadi itu tidak ada pembantaian. Ada pembantaian, ada kan, memang dibantai. Nggak ada. Itu sebentar. Kita disesatkan dengan informasi. Enggak, sebentar. Itu kan boleh. Informasi itu kan sudah disepakati. Kalau kita mau membantah tesis itu, kita harus membuat kajian lagi gitu. Ya, nggak bisa kita bantah kalau yang sudah menjadi fakta sosial ibaratnya gitu. Memang ada yang mengatakan bahwa itu tipuan, ada skenario. Tapi skenarionya bukan berarti tidak ada pembantaian. Pembantaiannya ada. Skenarionya apa? Ini saya jelaskan ya. Skenarionya itu adalah bahwa Zionis itu ya, gerakan Yahudi sekular itu yang ateis juga ya, seperti Theodor Herzl itu pendiri Yahudi itu ya, pendiri Zionis itu, mereka ini ingin menyelamatkan bangsa Yahudi yang tadi bantai di Eropa itu. Mereka ingin menyelamatkan. Caranya bagaimana? Ya mereka lobby kepada sekutu. Mereka akan support mereka untuk perang dengan dana dan fasilitas, tetapi mereka minta tempat gitu untuk dialokasikan saudara-saudara mereka gitu. Mereka mau mendirikan sebuah negara dan itu kan di lobby gitu. Beberapa tempat disepakati di Argentina, di Biro Bizan, di Rusia, lalu di Palestina. Nah, karena Palestina ini punya hubungan sejarah, maka akhirnya diputuskan di Palestina. Disetujui ya, tetapi pemikiran itu lebih didasari karena memang sekutu ingin mengontrol jajahan mereka, yaitu Jazirah Arab itu yang sudah mereka kuasai, yang sebelumnya adalah wilayah Ottoman. Nah, dengan adanya negara Israel itu proksi mereka, pos mereka di situ, akhirnya mereka mudah mengontrol Timur Tengah, makanya disetujui di Palestina. Nah, masuklah itu imigran dari seluruh Eropa, Yahudi itu dibawa ke Palestina semuanya. Itu awal mulanya. Jadi bukan Yahudi itu yang superpower berkuasa, tidak. Karena memang di backup oleh sekutu. Ada Amerika, ada Rusia di belakangnya. Begitu, Kang. Tapi nantinya ke depannya lah, tahu tahun berapa, Abah juga ndak bisa memprediksi ya. Kalau baca Al-Isra, mereka akan binasa kan, Bang Al? Al-Isra ayat 4-8. Kalau ndak salah itu Abah pernah baca itu. Jadi Allah akan menggantikan mendatangkan umat terbaik yang kuat katanya, untuk membantai lah bahasa kasarnya, bahasa ekstrimnya. Ya maksudnya Allah membinasakan ini dengan tangan-tangan
yang sudah dinubuahkan di Al-Isra ayat 4 sampai 8. Boleh dibaca itu? Itu gini bah, itu nanti agak-agak panjang itu pembahasannya karena itu dia ada beberapa pendapat di situ mengenai Al-Isra itu. Ada yang mengatakan bahwa itu memang kehancuran Yahudi yang pertama waktu dibantai oleh Babilonia itu. Lalu yang kedua itu adalah pada zaman Yesus itu pasca Yahudi Tunggu. ke langit. Motong dulu. Babilonia ini Babel bukan yang menghancurkan Yahudi pertama itu? Iya, Babilonia. Iya. Oh, Babilonia, Babel sama ya. Oh ya, Sama, lanjut. Iya. Jadi ada yang mengatakan mereka akan menciptakan kerusakan 2 kali kan. Kamu akan menciptakan kerusakan 2 kali. Nah, kerusakan 2 kali itu ada juga yang menafsirkan bahwa yang pertama itu adalah ketika mereka merusak Taurat. Yang kedua ketika mereka merusak Injil. Mereka musnahkan Injil itu. Yang pertama Taurat mereka musnahkan, yang kedua Injil mereka musnahkan. Nah itu. Lalu yang mereka dihancurkan itu nubuah itu sudah diingatkan oleh Allah ketika pada zaman Bani Israel dulu. Waktu dengan Babilonia itu mereka dihancurkan. Itu udah terjadi gitu. Nah, kemudian nubuah yang keduanya itu adalah ketika mereka diberi kesempatan kembali ke Palestina itu. Kan diberi kesempatan kembali pada zaman Umar bin Khattab itu kan mereka kembali lagi kan. Benar. Nah, lalu itu juga sudah terjadi nubuat itu. Ada izinkan bicara, tapi ada nubuhan Nabi mutafaq alaih ya dari Abu Hurairah. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga ini kan menyangkut sebelum datangnya kiamat kan. Jadi tidak akan tiba hari kiamat sehingga kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Sampai-sampai apabila orang Yahudi bersembunyi di balik pohon atau bebatuan, maka pohon dan batu itu akan berseru, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi ada bersembunyi di balikku, kemarilah dan bunuhlah ia." Kecuali pohon gorkod ya, karena ia adalah pohon Yahudi katanya. Bagaimana Bang Al? Berarti ini ada kemungkinan sebelum kiamat datang akan berperang dulu lah kaum muslimin ini dengan Yahudi. Ya, itu ketika bersama Al-Mahdi dan turunnya Isa Al-Masih itu. Jadi itu udah dekat mau kiamat itu, kejadian itu. Ya, karena memang begini nanti ya. Jadi ini ya, begini urutannya nih ya. Jadi sekarang ini kan perang nih Palestina dengan Yahudi kan. Nah, perang ini akan memakan waktu yang sangat panjang ya. Jadi akan Allah pergilirkan seperti roda. Kadang nanti Muslim menang, nanti Yahudi menang. Muslim menang, Yahudi menang. Tetapi endingnya sebelum kiamat itu ya, Yahudi itu akan menguasai seluruh jazirah Arab termasuk Mekah dan Madinah. Itu ada hadisnya. Jadi itu adalah masa yang paling kelam bagi Islam, di mana dari 10.000 kalau nggak salah pasukan itu yang berangkat itu cuma dalam setiap keluarga itu cuma 1 yang selamat itu. Nah itu jadi hampir punah itu ibaratnya pasukan kaum muslimin itu. Sampai-sampai nanti itu mereka terjepit di Damaskus itu. Mereka terjepit di situ dikepung oleh Yahudi dan Dajjal yang memimpin mereka berperang. Ya. Nah, disitulah baru Nabi Isa itu turun. Nah, jadi umat Islam itu nih dari Palestina sekarang perang sama Yahudi ini sampai nanti ya menang kalah yang akhirnya terakhir mereka menang menguasai sampai seluruh jazirah Arab sampai ke Mekah dan Madinah. Ketika mereka menguasai Mekah dan Madinah ya, mereka sampai ke sana, umat Islam baru sadar dan bersatu akhirnya. Umat Islam bersatu mengangkat seorang pemimpin, itu yang disebut Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi memimpin berperang sampai umat Islam itu nanti bisa menaklukkan Konstantinopel ya, mengalahkan Bizantium istilahnya itu Romawi ya. Nah, Romawi ya. Nah, kemudian berperang melawan Dajjal. Tapi ketika berperang melawan Dajjal, di sinilah umat Islam itu menghadapi sandungan di situ, nggak mampu. Kenapa? Karena sangat kuat Dajjal itu bersama pasukannya.
Makanya kita lihat di hadis-hadis Rasulullah menjelaskan kalau kamu bertemu Dajjal disuruh lari gitu. Ya, bahkan kalau nggak akan mampu menghadapi Dajjal itu ya. Karena saking kuatnya ilmu kekuatannya itu. Kan digambarkan dalam hadis ya, Dajjal itu ya. Seorang pemuda itu dia sampai mengikat ibunya, istrinya dan anaknya. Diikat supaya nggak keluar melihat Dajjal itu. Kenapa? Kalau mereka melihat Dajjal itu mereka akan menjadi pengikutnya. Saking kuatnya pengaruh Dajjal itu. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Sama seperti Yesus itu. Nanti kan dipanggil dia seorang pemuda. Kau nggak aku ini sebagai Tuhan? Enggak katanya. Lalu dibelah pemuda itu, terbelah dua kan. Lalu dihidupkan lagi sama dia. Kamu aku nggak aku ini sebagai Tuhan? Enggak kata pemuda itu kan. Aku semakin yakin engkau lah penipu, Dajjal katanya gitu. Nah, tapi lalu dia nggak mampu membunuh pemuda itu kedua kalinya. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, nanti lalu dia panggil juga seorang pemuda. Dia hidupkan kedua orang tuanya yang sudah mati. Itu dihidupkan sama si Dajjal. Lalu dia tanya sama anak ini, kalau saya hidupkan kedua orang tuamu, maukah kamu menyembahku? Kata Dajjal. Nah, lalu dihidupkanlah ibu bapaknya. Nah, ketika ibu bapaknya ini hidup, ibu bapaknya ini membujuk anaknya itu supaya mengakui Dajjal adalah Tuhan, supaya menyembah. Betul nak, dia adalah Tuhan, sembahlah dia, seperti itu. Nah, begitu dahsyatnya gitu. Jadi sulit bagi orang itu untuk menolak gitu bahwa Dajjal itu adalah Tuhan gitu. Jangankan nanti ya, sekarang saja oten-oten itu masih yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Apalagi nanti Dajjal gitu. Nah, pada saat seperti itulah nanti akan berperang melawan kaum muslimin ya, itu Armageddon istilahnya itu, Malhamah Kubra, perang besar ya. Sampai kaum muslimin itu terdesak, pada titik darah penghabisan itulah baru Isa Al-Masih turun. Nah, itu ceritanya begitu. Ini hadisnya panjang ya, jadi kita rangkum aja. Baik, Bang Al. Itu yang dijelaskan barusan itu letter lag, Bang Al ya, bukan metafora ya atau kiasan ya. Letter lag itu bukan kiasan itu. Jadi setelah Nabi Isa turun, maka dia akan mengejar itu pendukung-pendukungnya semua itu mati, kalah gitu. Dibunuh oleh kaum muslimin, dan Dajjalnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mati di Babulut itu kan, lari dia. Ketika melihat Nabi Isa itu dia lari ya. Lalu dikejar dan dibunuh di situ, di Babulut itu. Matilah Dajjal itu. Nah, pasca kematian Dajjal itu, baru seluruh dunia ini tegaklah yang dikatakan oten itu apa? Kerajaan Allah. Jadi tegaklah syariat Islam. Khilafah Rasyidah wal Minhajin Nubuwah. Yaitu fase kelima. Tegaknya kembali sistem kekhilafahan Islam sebagaimana zaman sahabat Rasulullah dulu. Tegak kembali itu. Di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Isa Al-Masih. Kenapa? Karena nanti semua orang-orang Kristen itu mereka disuruh pilih bayar jizyah ya, atau mereka ditaklukkan gitu. Karena kan nanti Nabi Isa itu dia mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan pajak. Nah, itu artinya nanti mereka disuruh bayar jizyah. Nah, mereka pilih mau bayar jizyah atau mereka masuk Islam gitu. Nah, itu masa kejayaan kembali itu. Selama berapa tahun kalau nggak salah itu 8 tahun apa berapa tahun itu Nabi Isa akan hidup di bumi, dan dia akan ya mungkin hidup normal sebagaimana manusia biasa, lalu Allah wafatkan dia. Silakan yang lain kalau mau bertanya lagi. Bang Al, ini kan saya kemarin itu buka-buka aplikasi YouTube gitu kan, dan mendengar bahwa nasab Nabi dari jalur ibu itu ada dari keturunan Nabi Ishak, Bang. Itu kira-kira betul tidak, Bang? Ada pengetahuan nggak atau literasi begitu, Bang? Dari Nabi Ishak. Ya, dari jalur ibu. Oh, ya tetap aja yang namanya dalam Islam itu nasab itu dari bapak. Ya, kalau apakah
ibunya Aminah itu bersambung sampai ke Nabi Ishak, walau alam. Saya belum baca sampai ke situ ya. Tapi walau alam gitu, nggak tahu juga ya. Yang jelas Rasulullah SAW itu bersambung sampai ke Ismail. Nabi Ismail. Ya. Ya, yang kita pelajari di Islam dari kecil itu kan diceritakan nasab atau keturunan kan dari jalur bapak gitu kan. Nah, ini ada kemarin itu saya lihat di YouTube itu mengatakan bahwa kalau kita urut dari jalur ibu, Siti Aminah terus punya ibu lagi gitu kan, dari ibu terus gitu Bang, itu sampai ke Bani Israel Bang itu. Beliau menjelaskan itu. Nah, literasi apa yang dipakai seharusnya kalau memang itu ada sudah diceritakan juga di dalam sekolah-sekolah madrasah atau ibtidaiyah gitu kan, tentang jangan di Google makanya Bang. Nggak usah. Biar saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Itu salah itu. Sini saya jelaskan ya. Zaman Rasulullah itu kan dari jalur Ishak dan Ismail kan, dari jalur Ismail. Ismail itu sezaman sama Ishak. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Rasulullah itu masih keturunan Bani Israel. Kenapa? Ya karena Israel itu adanya setelah Nabi, dia kan anak Nabi Ishak. Anaknya Nabi Ishak gitu ya. Ya itu disebut Israel. Iya itu Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Jadi keturunan Abraham sebutnya, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel kan anak keturunan Nabi Yakub. Nah, tapi itu enggak, ini saya rasa enggak masalah kalau memang itu benar ya bisa jadi gitu ya. Tapi enggak ini juga sila-silakan aja. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah itu adalah keturunan Bani Israel, itu enggak benar. Dia keturunan Arab, bukan Bani Israel. Bani Israel itu kan keturunan Yakub. Sedangkan Rasulullah nggak ada hubungan sama Nabi Yakub, tapi kepada Nabi Ismail gitu. Oke. Ya. Nah, ini tunggu Bang. Biar diputar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa yang mau diputar Bang Saksono? Video yang tadi tadi. Diputar Bang, kalau sudah salah itu nggak usah diputar Bang. Nggak usah ya. Oh, ya udah. Karena begini, Bang Al, mohon maaf sekali kan. Seakan-akan saya itu gimana ya, secara pribadi itu tidak terima gitu Bang, ketika ada literasi itu disampaikan di depan saudara-saudara Muslim kita gitu kan. Oh iya itu jangan heran gitu. Jadi upaya-upaya untuk mencemari Rasulullah SAW itu memang terus akan dilakukan. Ya kita lihat di dalam Al-Quran itu ada hadisul ifki kan, bagaimana istrinya difitnah melakukan asusila kan. Nah, jadi mereka akan melakukan hal seperti itu. Tapi dilihat dulu bahwa klaim itu benar nggak? Apakah benar ibunya Rasulullah itu bersambung kepada Nabi Ishak? Ya, tapi kalaupun bersambung kepada Nabi Ishak tidak bisa dikatakan Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu dari Yakub ke bawah, bukan dari Ishak. Nah, berbeda. Ya, Israel itu kan nama Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub. Jadi anaknya Nabi Yakub baru disebut Bani Israel. Tapi kalau Nabi Ishak itu belum disebut Bani Israel, belum ada Bani Israel. Ishak itu kan bapaknya Nabi Yakub. Begitu Kang, itu narasinya sudah salah. Ya, kan mengatakan neneknya itu bernama Salma gitu kan. Nah, ini kebetulan saudara Muslim kita juga yang menceritakan hal ini gitu Bang. Jadi maksudnya neneknya tuh masih keturunan Yakub, maksudnya gitu ya? Dari jalur perempuan semua gitu Bang. Jadi kan iya, maksudnya nyambungnya ke jalur Nabi Yakub. Bani Israel. Karena kalau bilangnya Bani Israel itu artinya Nabi Yakub, bukan Nabi Ishak. Nabi Ishak tuh nggak bisa dibilang Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu dihitung dari Nabi Yakub ke bawah.
bentar ya. Kalau dari Nabi Daud itu Yahudi, bukan Bani Israel. Beda. Yahudi itu dari Yahuza. Yahuza salah satu anak Yakub. Jadi narasi Bani Israel itu dari Yakub ke bawah. Sedangkan dari Yakub ke atas itu nggak bisa disebut Bani Israel. Itu Nabi Ishak atau Abraham seperti itu. Karena Bani Israel ini kitabnya adalah kepada anak-anak Yakub. Maka kadang-kadang saya melihat, mohon maaf ini saya koreksi sedikit ya. Banyak narasi salah kaprah. Ya, narasi salah kaprah. Tidak bisa membedakan mana Bani Israel, mana Yahudi. Padahal Al-Qur'an juga membedakan itu. Yahudi itu lebih, kalau Al-Qur'an nyebut Yahudi pasti dengan celaan. Nah, kalau Bani Israel itu anak-anak Yakub. Itu dia terpecah, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ya, macam-macam agamanya. Jadi nisbahnya itu kepada istilah bangsa atau kaum. Tapi kalau Yahudi itu strict, itu kepada agama, bukan kepada bangsa. Itu salah kaprahnya di situ. Jadi ketika Al-Qur'an berkata soal Yahudi, yang dimaksud di situ adalah agamanya, dogmanya, doktrinnya, ya. Kenapa? Nah, izin, itu salah nanya itu. Maksudnya keturunan Ishak dari jalur Daud. Daud punya istri, istrinya itu turun ke Salma. Ini riwayat Yahudi punya. Bukan Ishak ke bawah, enggak. Dari Daud itu. Isunya begitu isu. Oke, kalau dari Daud berarti Yahudi. Kemana Kang Tristan? Tristan, jangan kabur dulu. Ya, itu perlu dicek kembali lah intinya. Kita jangan langsung percaya ya. Kalau ada upaya-upaya untuk menyahudikan Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan Yahudi, keturunan Yahudi bukan. Ya, Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail ya. Ya tadi itu makanya saya ingin diperdengarkan gitu kan. Mudah-mudahan nggak usah, nggak apa-apa. Nanti biar takutnya jadi polemik ya. Nanti aja kapan-kapan kita bahas nanti. Siap Bang. Ini kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kajiannya masih bersambung atau sesi tanya jawab saja Bang? Ya, ini tanya jawab aja. Saya kembalikan ke host. Dari saya rasa mungkin saya tutup dulu ya. Tadi tentang sejarah Yahudi baik secara bahasa maupun sejarah secara general, secara umum ya. Beberapa poin tadi adalah bahwa Yahudi itu mereka terbentuknya pasca kewafatan Nabi Sulaiman ya. Mereka dikembalikan ke Palestina pada zaman Raja Cyrus ya, yang tadinya kitabnya kepada Yehuza ya, lalu menjadi Yahudi ya, karena perubahan bahasa dari Persia ya. Za itu nggak bisa mereka bilangnya da, jadi Yahudi, Yahuda itu. Dan mereka pasca kembali itu mereka sudah kehilangan Taurat di situ dan mereka sudah murtad, mereka merubah kiblat ya dan berpecah ya menjadi bermacam-macam keyakinan di situ ya. Jadi mitos-mitos Yahudi selama ini mengatakan bahwa mereka adalah suci, mereka pemegang Taurat ya, mereka anak-anak Allah, itu semua dongeng. Itu mitos yang terbantahkan gitu ya. Bahkan kitab yang mereka pegang itu sekarang pun nggak jelas siapa penulisnya ya, dan nggak ada itu autografnya, nggak ada, naskahnya juga nggak ada gitu. Sehingga 11-12 saja mereka dengan orang-orang Nasara ya, yang juga melakukan hal yang sama. Sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat kitab yang baru ya, yang mereka sebut Bible itu. Dan karakter utama daripada Yahudi ini adalah bahwa mereka kaum yang tidak taat, suka membangkang dan berpaling daripada hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini secara umum dari saya. Mohon maaf kalau ada yang khilaf, yang salah yang benar datang daripada Allah. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host.